Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susendawani dengan NPM 21704516008. Mata kuliah Cloud Computing, materi 10 dengan peluang dan tantangan dari Cloud Computing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan Cloud Computing. Cloud computing dalam bahasa Indonesia adalah komputasi awan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan internet. Teknologi ini merupakan moda komputasi di mana kapabilitas yang terkait dengan teknologi informasi yang disajikan sebagai sebuah layanan sehingga pengguna mengakses data melalui internet tanpa pengetahuan tentang teknologi tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan infrastruktur teknologi yang membantu. Tren cloud computing saat ini dapat memberikan pengguna layanan secara terdistribusi dan paralel, serta remote dan dapat berfungsi di berbagai device. Kelebihan cloud computing di sini kita mengetahui bagaimana kelebihan dari sistem cloud computing. Yang pertama, reduce cost. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menghemat biaya dan efisiensi lebih baik karena menggunakan anggaran yang rendah untuk sumber daya dari sebuah organisasi atau perusahaan dan lebih menekan biaya operasi yang dianggarkan oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan reliability dan kritikan sistem yang dibangun. Yang kedua, increase storage. Perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing dapat digunakan sebagai pusat data, di mana data-data tersimpan terpusat dan dapat diakses ke semua pengguna dari sebuah perusahaan dan dapat menyimpan data lebih banyak ketimbang dengan menggunakan komputer pribadi. Yang ketiga, highly automated. Istilah ini dapat diartikan bahwa seorang pengguna tidak perlu khawatir akan menggunakan atau harus mengganti dari program yang mereka guna. Karena sistem ini dapat melakukan sistem otomatis pembaruan tanpa harus diberikan masukan dari seorang pengguna. Flexibility. Teknologi computing memberikan banyak sistem fleksibilitas dari metode komputasi yang lama dan dengan mudah dapat berorientasi pada profit dan perkembangan yang cepat dan berubah-ubah. Yang kelima, more mobility. Suatu perusahaan yang memiliki pegawai atau pengguna dapat melakukan akses data atau informasi dari tempat yang berbeda-beda. Cloud computing dapat membentuk manajemen serta operasional yang lebih mudah diakses dikarenakan sistem perusahaan tergabung dalam suatu cloud sehingga dengan mudah mengakses atau memantau. Yang keenam, allow IT to shift focus. Dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing tidak perlu khawatir server yang harus diperbarui dan isu-isu komputasi lainnya. Faktor keberhasilan dalam implementasi cloud computing ada beberapa faktor, yaitu yang pertama security. Bila aplikasi yang digunakan ada di server milik vendor, perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut menggunakan internet. Berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi tersebut. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus celah keamanan aplikasi yang bersifat global. Yang kedua, performa yang harus diberikan oleh tenaga cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna. Yang ketiga, government compliance. Cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti hal perbankan, bank wajib memiliki sebuah server yang dimana diletakkan di area bank tersebut. Yang keempat, finansial. Merupakan variabel cost dengan
fixed cost untuk jangka ke depan yang masih panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih mudah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Kendala cloud computing ada beberapa. Yang pertama, service level. Hal ini terkadang kita harus mengetahui service level yang didapat mengenai transaksi, respon time, data protection, dan kecepatan pengembalian data. Karena cloud provider tidak akan konsisten dengan performa dari aplikasi. Yang kedua, privasi. Dalam hal ini, semua pengguna atau perusahaan melakukan hosting, maka ada kemungkinan data yang Anda simpan dibaca oleh pengguna lain tanpa pengetahuan. Yang ketiga, compliance. Kita harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang kita miliki. Dalam hal ini, secara teori, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance sebagai penyimpanan data di dalam cloud. Namun dikarenakan teknologi ini baru, maka disarankan untuk berhati-hati dalam menyimpan data. Yang keempat, data ownership. Seiring dengan kita menyimpan data dalam cloud, kita harus bertanya apakah data kita sepenuhnya memiliki kita, bila mana kita sudah menyimpan data tersebut dalam cloud karena data sepenuhnya sudah bisa dimiliki bersama. Yang kelima, data mobility. Kita akan bertanya apakah data sudah kita simpan, kita bagikan di antara cloud service. Kita juga mempertanyakan apakah data akan kembali, bagaimana kita memutuskan kerjasama dengan cloud service. Kita juga memastikan bahwa data kita sudah terhapus kopinya bila mana kita memutuskan kerjasama dengan cloud service. Langkah-langkah yang harus dipahami dan mengeksplorisasi teknologi cloud computing dalam industri IT. Yang pertama, mempelajari kontrak cloud service untuk memastikan bahwa setiap proses dengan mudah dapat berulang-ulang dan menjadi nilai tambah untuk bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi service apa yang digunakan atau memanfaatkan di dalam cloud and service yang harus bersifat internal. Yang ketiga, sebaiknya kita lebih memilah beberapa elemen-elemen bisnis dan berdasarkan resiko dari penggunaan cloud service. Yang keempat, melakukan strategi mencari untuk mendapatkan biaya yang relatif murah. Peluang bisnis cloud computing itu ada banyak ya. Bagi pengusaha yang memiliki dana besar, investasi besar untuk belanja IT tidak akan masalah mengingat begitu besar manfaat yang akan didapat. Sedangkan bagi pengusaha yang lebih ingin melakukan efisiensi namun tetap memanfaatkan kemajuan ICT bagi bisnisnya, ada solusi yang ditawarkan oleh teknologi komputasi atau lebih dikenal cloud computing. Cloud computing mungkin pelaku untuk menyewa jasa ICT tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk infrastruktur, pengolahan, platform, atau maupun aplikasi IT service lainnya. Resiko investasi teknologi dapat ditransfer ke pihak tiga, yaitu penyedia jasa di cloud computing, sehingga Anda tidak perlu lagi untuk pusing masalah teknologi yang kadaluarsa sebelum return on investment tercapai. Beberapa provider di Indonesia yang menawarkan lainnya adalah Telkom, Linsarta, Datacraft, dan lainnya. Ada beberapa faktor yang membuat layanan bisnis cloud computing menjadi meningkat produktivitas dan daya saingnya. Yang pertama, model pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, teknologi ini mengurangi risiko investasi IT. Yang ketiga, model ini dapat mengubah biaya modal menjadi biaya
operasional karena sistem pembayaran IT melalui sistem berlangganan. Yang keempat, pemeliharaan teknologi ini sebagian besar dilakukan oleh mitra kerja yang memberikan jasa hosting dan menjalankan sesuai aplikasi sehingga divisi IT di perusahaan dapat fokus untuk melayani user, meningkatkan inovasi, dan tidak perlu lagi direpotkan dengan pekerjaan rutinitas dan pemeliharaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.